kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, doa kita pimpin, siapa yang ingin memimpin? Heri, baik, silakan Heri, bisa dipimpin doanya. Sebelum kita melaksanakan pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelumnya kalian tadi pelajaran apa? Pelajaran apa? Jam pertama tadi? Apa? Olahraga. Baik, gimana olahraganya? Seru. Seru? Seru. Tadi olahraga apa? Olahraga bola voli ya. Seru ya tadi ya? Seru. Berarti semuanya ikut olahraga ya? Iya. Terus kabar kalian gimana pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum kita melakukan layanan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Jadi Ibu tahu siapa saja ini yang tidak masuk kelas atau izin, gitu ya? Ya. Nanti yang Ibu panggil bisa angkat tangan dan bilang hadir seperti itu, gitu ya? Ya. Ibu absen terlebih dahulu. Alia hadir? Baik, hadir. Dini? Hadir. Fadlinur? Hadir. Heri Ramadhani? Hadir. Hilmi? Hadir. Kenapa? Sakit? Sakit. Oh, sakit. Oke. Hasafa? Hadir. Malik? Tidak hadir, nggak berangkat. Arman Malik Ibrahim? Hadir. Fahri? Tidak berangkat. Ya. Mutiara Bilqis? Hadir. Nur Fitria Aulia? Hadir. Prisil? Hadir. Ya. Risma Beauty? Hadir. Siska? Hadir. Sofi Regina? Hadir. Sisil Novi? Hadir. Sulistyo? Hadir. Sapriyanto? Syarif Hidayatullah? Hadir. Surya? Hadir. Kemudian Tia Afiani? Hadir. Tegar Sef? Hadir. Ya. Tegar Sef Alikan? Ya benar. Widya Sari? Oke. Alhamdulillah hari ini banyak yang hadir dan ada 2 siswa yang tidak hadir ya. Ya, katanya siapa namanya Malik yang nggak hadir. Itu sakit ya. Semoga besok bisa sehat lagi. Amin. Ya, yang sudah hadir semoga kalian bisa sehat setiap hari, bisa melakukan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Baik. Sebelum Ibu melanjutkan atau membahas materi yang akan kita bahas, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai tujuannya. Tujuannya kenapa sih Bu kok kita harus membahas materi ini? Ya, tujuannya ya agar kalian mampu mengetahui perilaku bullying itu seperti apa, ya. Terus kemudian dampaknya apa saja. Terus tindakan yang biasanya di kelas itu termasuk bullying atau tidak sih? Ya kan? Jadi nanti kalian bisa tahu gitu. Terus kemudian dampaknya, terus bagaimana cara kalian mengatasi apabila tindakan bullying itu ada di sekitar lingkungan kalian. Gitu ya? Ya. Oke. Nah, terus kemudian sebelum Ibu melanjutkan, nanti di sini Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kegiatan apa saja yang kalian lakukan nantinya. Langkah-langkah pertama di sini ada puzzle sederhana. Jadi nanti kalian membuat kelompok. Di sini kan ada 23 siswa ya. Nanti kalian bisa membuat kelompok 4 kelompok. Satu kelompoknya itu bisa dibagi menjadi 5-6 orang. Ya, nanti kalian bisa memilih sendiri kelompoknya. Tuh. Nanti puzzle ini satu kelompok menunjuk satu leadernya. Nah,
nanti bisa mengambil ke depan ya, itu diacak. Kalian boleh pilih yang ini atau yang ini terserah gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, terus selanjutnya setelah kalian merangkai puzzle ini, nanti kalian ditempel di kertas kosong ini. Ya, merangkai puzzle berarti apa? Berkelompok diskusi ya. Terus kalian bisa diskusikan apa saja, gambar apa yang ada di puzzle ini. Kemudian apa termasuk bullying atau tidak ya. Terus kalian bisa diskusi tentang dampaknya apa sih? Ya, nanti kan kalau kalian sudah merangkai puzzle pasti tahu itu termasuk bullying atau tidak. Dampaknya boleh didiskusikan bareng teman-teman satu kelas. Paham ya? Itu ya. Antusias gak? Ya, tetap semangat ya, walaupun tadi udah capek-capek di lapangan ya. Nanti sedikitnya kalian boleh berdiri dari tempat duduknya. Boleh berdiri semuanya. Ya, sampai. Nah, baik, kalian tahu lagu itu enggak biasanya Naik Jerman? Tahu. Gimana Naik Jerman? Gimana? Nah, itu kan naik puncak gunung, bukan naik Jerman. Gimana? Hari Minggu. Pada hari Minggu turut ayah ya. Nanti pada nyanyi semua ya, tapi tidak cuma hanya nyanyi, tapi kalian tangannya bergerak ya. Gerakannya itu tangan boleh ke depan. Ayo ke depan ya. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Bisa ya? Ya. Oke, nanti kalau misalnya masih bingung bisa lihat teman yang di sebelah. Ya, kita latihan konsentrasi biar kalian fokus, pikirannya enggak kemana-mana, ya kan? Terus yang capek tadi bisa happy lagi, ya. Padahal tadi udah istirahat ya? Sudah. Baik, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja.
Bagi nama teman pakai nama orang tua. Ayo siapa? Ayo tenang, ada banyak. Padahal orang tua sering apa? Padahal orang tua sudah ngasih nama bagus, ya kan? Namanya Putra, Bu. Namanya Hilmi, Bu. Namanya Heri, Bu, ya kan? Namanya bagus gitu. Terus apa lagi selain manggil nama orang tua? Apa? Dikucilkan sama teman. Kenapa? Kok bisa? Oh, temennya itu aja. Mungkin karena biasanya nih tidak sefrekuensi, Bu. Males lah, Bu, temenan sama si A, si B. Iya, biasanya seperti itu. Ya, di situ masih banyak ya. Nah, oke. Nah, nanti itu sebagian contoh. Mungkin ada banyak lagi. Atau bahkan nih kuliah biasanya ada yang sampai lempar-lempar tas. Yang enggak ada enggak? Banyak. Itu juga termasuk bullying. Itu termasuk bullying apa, Bu? Nanti kita bahas selanjutnya. Oke. Sekarang kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan teman-teman ya. Disusun. Boleh kita mulai dari sekarang. Ya, diskusi. Ya. Kasih waktu sekitar 5 menit ya, masih lama. kelompok putra, kelompoknya putra, kelompok 3 boleh maju presentasi. Ya, dijelaskan apa puzzle yang kamu susun itu terdapat gambar apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita ini presentasikan hasil kerja kami. Ya. Mempresentasikan ya hasilnya itu. Pada hasil ini terbentuk bullying non-verbal atau fisik yang berdampak bisa menyebabkan gangguan mental atau depresi. Ya. Terus
Ya, itu termasuk bullying apa? Non-verbal atau fisik? Fisik. Ya. Dilihat itu ada orang sedang apa? Sedang sengkeweng. Sedang sengkeweng. Terus apa itu? Ada dua orang sedang berkelahi. Ya, yang satu memukul. Ya. Itu termasuk bullying non-verbal atau fisik. Oke. Terus selanjutnya dampak apa saja? Misalnya kamu sebagai apa namanya korbannya, misalnya seperti itu. Menyebabkan gangguan mental. Menyebabkan gangguan mental. Nanti kita bisa akan bahas penyebabnya lebih detail. Terus apa lagi? Gangguan mental. Depresi. Terus Takut. takut kalau apa? Takut kenapa? Takut ketemu dengan orang yang mukul, ya. Terus apa lagi? Kalau secara fisik, ya dampaknya apa? Kalau bisa sudah dipukuli, ya misalnya mengadu itu berarti apa? Tindakan yang harus dilakukan. Kalau setelah kamu dipukul, ya penyebab fisiknya apa? Nah, sakit. Ya, jadi nggak hanya sakit dalam psikisnya, tapi sakit fisiknya juga. Karena kan habis dipukuli, mungkin ada yang sampai berdarah atau apa gitu ya. Oke, ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya kelompok 1. Oke, boleh maju ke depan kelas. Oke, kelompok 1 ini 15-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalan kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gambar dari puzzle yang kita udah dibuat. Di sini ada puzzle yaitu bullying Gambarnya itu bullying apa? verbal. Kenapa verbal? Karena ini dikeluarkan secara lisan bukan fisik. Secara Lisan. Ya, kayak kalimat. pakai kalimat yang menusuk hatinya. Menusuk hatinya. Ya, terus? Dan di sini seperti dikucilkan. Oh iya, dikucilkan. Iya. Ya. Terus dampaknya apa? Kalau misal kalian sebagai korban misalnya, Pastinya takut bertemu si pembuli. pastinya takut. Iya, terus yang kedua pastinya depresi karena Depresi. takut. Iya. Terus cemas. Cemas. Ya. Terus apa lagi? Dampak buat sekolah apa? Dampaknya ketika kalian jadi korban bully, terus biasanya berangkat terus, kemudian karena dibully sama temennya, akibatnya apa? Jarang berangkat. Jarang Karena berangkat. takut bertemu dengan si pembuli. Terus apa lagi? Sudah. Ya, berarti ini kan ada gambar, benar? Apa yang dikatakan kelompok 1, di situ ada gambar 2 orang, yang satu korban tengah, ya. Sedang apa itu? Melakukan bully, sedang nangis, benar? Yang tengah sedang nangis, ya. Yang membuli ada berapa orang itu? 2 orang, ya. Membuli apa? Dengan tindakan atau dengan verbal? Verbal itu kalimat. Dengan lisan, ya benar. Biasanya tadi benar yang dikatakan Putra ketika tadi, misalnya memanggil teman dengan nama orang baru, kemudian apa? Atau bahkan memanggil teman dengan menggunakan apa sih bahasa-bahasa julukan, ya, atau apa? Pakai nama-nama hewan, ya. Biasanya yang seperti itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berupa puzzle yang telah kami susun. Gambar puzzle yang telah kami buat adalah gambar dari bullying sosial media. Ada sosial media, nah, itu termasuk bully apa? Sosial. Ya, boleh dijelaskan. Itu gambar ada siswa atau ada orang sedang ketakutan. Itu kenapa ada gambar HP-nya? Karena Dari sosial media. Terus itu ada banyak yang apa? Membuli menggunakan kalimat ya melalui ponsel atau melalui handphone ya. Terus dampaknya apa kalau misalnya seperti itu? Depresi, kecemasan yang berlebihan, masalah kesehatan mental, benar. Terus apa lagi? iya, Trauma menggunakan media sosial. takut ketemu sama teman apa takut melihat HP? iya, itu iya sih tadi Oke, iya benar. Tapi di sini kan tadi jawabnya apa? Jenis bullying apa? Sosial. Sedangkan di sini gambarnya apa itu? Ada media HP. ada media HP-nya. Berarti kalian bisa lihat ada empat jenis bullying. Bullying ya. Ada verbal, fisik, sosial, cyber. Ya. Kalau di situ ada media HP-nya, berarti cyber bullying. Cyber bullying itu menggunakan apa yang media sosial. Ya, gitu ya. Dampaknya benar tadi ya sudah disebutkan. Secara emosi, secara psikis dia akan ketakutan ya. Terus apa lagi? Kecemasan yang berlebihan gitu, cemas, overthinking gitu ya. Ya benar. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Boleh beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok TK. Boleh maju ke depan kelas. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Hasil dari puzzle yang disusun. Ya, di situ terdapat gambar apa? Gambar apa? Cewek. Ya, gambar cewek. Gambar apa itu? Boleh diceritakan? Jenis sosial. Itu gambar apa? Ada siswa. Satu siswanya itu sedang apa itu? 3 orangnya. Trauma. Biasanya seperti itu tidak mau disosialisasi karena mereka sudah minder sendiri. Ya kan sudah takut nanti kalau misalnya nggak diterima sama temennya, gitu kan karena terjadi tindakan karena tidak diterima oleh lingkungan sekitar. Berarti sudah ya tadi ya dampaknya ya. Boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, itu kenapa Bu? Ya. Jadi orang yang membuli itu merasa dirinya kuat, merasa temannya itu lebih lemah. Nah, ya udah nggak usah ditemenin. Anak ini. Atau misalnya, yuk diledekin yuk. Itu tuh orangnya anaknya diem. Diledekin aja. Misalnya seperti itu ya kan? Karena dirinya merasa kuat. Gitu. Si korbannya pasti dilihat lebih lemah dibanding si pelaku. Nah, terus kemudian, nah ini sudah kalian presentasikan tadi, benar ya? Ada verbal itu melalui kalimat, melalui kata-kata, manggil nama teman dengan nama orang tua, terus kemudian pakai nama hewan, ya, tidak pakai nama julukan, ya itu verbal. Terus kemudian ada fisik, ada menendang, terus apa lagi? Memukul, ya, mencubit, terus sosial. Sosial itu di lingkungan, ya, bersosialisasi. Kemudian ada cyber. Nah ini sudah ya, perilaku julukan, ya, nama celaan, fitnah, kritikan kejam, ya. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian bullying fisik, ya, ada sampai menggigit, mencakar. Di kelas ini ada nggak yang sampai mencubit fisik seperti itu? Ada. Ya, kenapa itu? Ya, refleks. Ya, mungkin karena apa? Biasanya niatnya guyonan, bercanda niatnya. Tapi apa? Lama-kelamaan, ya, lama-kelamaan apa? Berantem. Ya, padahal itu sebenarnya niatnya untuk bercanda. Ya, tidak ada batasannya. Berlebihan bercanda berlebihan biasanya. Terus barang-barang milik temennya dirusak, ya. Terus kemudian jangan ikut-ikutan melakukan bullying. Nih, kalau kalian ada teman kalian yang dibully, jangan sampai terus ikut-ikutan. Lebih baik kalian membela yang dibully. Atau kalau misal setidaknya kalau kalian tidak bisa membela, ya, lebih baik lapor guru. Lapor guru atau orang tua. Ini sama caranya. Jadilah orang yang percaya diri. Jadilah orang yang percaya diri. Harus percaya diri, jangan sampai rendah diri. Misalnya, aku di sekolah nilaiku jelek, ya, aku di sekolah nggak ada teman, ya. Jadilah anak yang percaya diri. Karena setiap individu itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Ya. Walaupun kalian nilainya jelek nih, tapi bisa saja di olahraga kalian bisa, ya. Itu contoh simpelnya. Terus kemudian ada bersikap tenang, ya. Tolonglah korban dan laporkan, ya. Seperti katakan tadi, kalau misalnya ada teman yang membuli, boleh melaporkan guru yang sedang mengajar atau bisa ke ruang BK atau guru wali kelas. Kemudian ada perlawanan, ya, dan teriakan, ya. Kalau misal kalian terjadi bully ketika pulang sekolah, ya, pulang sekolah karena pulang sendirian misalnya, ada teman yang terus keroyokan, ya, kalian bisa melakukan perlawanan. Tapi kalau misal tidak bisa, boleh teriak, ya. Di situ nanti apa? Kalau sepi gimana? Kalau sepi tetap teriak dan jauhi, ya. Kalau dikejar, ya tetap menjauh. Tapi kalau misal udah terlanjur melakukan bully, terus kamu sebagai korban kalah, ya, kalian boleh lapor langsung polisi ke pihak yang berwajib, atau orang tua. Itu ya. Terus yang jadi temannya boleh saling mendukung. Kemudian catatlah tempat orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Nah, paham ya sampai sini? Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Oke. Kalian sudah membahas mengenai materi ini, ya. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas, ya. Satu kelompok satu, ya. Jadi satu saja. Satu kelompok satu berarti 4 apa? 4
poster tentang bullying. Ya, membuat poster tentang bullying. Ya, yang nantinya akan kita bahas minggu depan atau nanti dikumpulin minggu depan. Ya, posternya itu kalian buat itu di kertas apa ya? Astro. Kertas astro. Ya, tentang bullying apapun kalian bisa buat ya. Boleh cari referensi di Google atau internet. Referensi di Google kerjasama kalian bikin ya. Entah itu pulang sekolah boleh ya. Terus misalnya pas jam kosong boleh, istirahat boleh gitu ya. Ya. Nah, setelah kalian mengerjakan itu, nanti hasilnya itu bisa dipajang di lingkungan sekolah atau bisa dipajang di mading sekolah. Ya, agar apa tujuannya? Agar nantinya banyak siswa yang membaca, melihat bahwa sekolah ini dilarang membuli antar teman, anti bully. Seperti itu ya, paham ya? Bisa membuat kelompok. Boleh diwarnai pakai krayon. Ya, boleh diwarnai pakai spidol, ya. Pakai spidol boleh, krayon boleh. Buat sebagus mungkin. Ya, paham ya? Paham ya, Kusin? Buat sebagus mungkin, yang enak dipandang, serapi mungkin. Ya, nanti dipajang di lingkungan sekolah. Itu paham? Terus selanjutnya, sebelumnya setelah kita melaksanakan kegiatan ini, kesimpulan apa yang kalian dapat dari kegiatan ini? Kesimpulan, ya, kesimpulan materi, menyimpulkan materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Bisa angkat tangan. Kesimpulan materinya, nah, yang kalian dapatkan. Kesimpulannya, ya, Kak, mana kesimpulannya? Gimana? Tidak boleh membuli, terus apa lagi? Tidak boleh membatasi pergaulan bebas, ya. Kesimpulan hari ini saya bisa mempelajari kalau bullying dan dampak-dampaknya. Jadi ingin teman-teman saya bisa ada yang membuli atau ada yang jadi korban bullying agar tidak membuli lagi. Saya kesimpulannya tahu cara mencegah dan dampaknya. Iya, benar ya. Jadi kesimpulannya, setelah kita mempelajari materi ini, kalian bisa tahu dampaknya ya. Bagaimana cara mencegah perilaku bullying apa saja ya. Terus jenis-jenis bullying apa saja kalian sudah paham dan tahu. Baik. Terus kemudian di kegiatan ini ya, kalian sudah menyimpulkan dan Ibu ingin mendapatkan umpan balik kalian, refleksi ya. Refleksi dari kalian apa? Ya, mengikuti kegiatan ini dengan senangkah, enjoy kah, atau mumet kah, bingung kah? Ya. Boleh? Angkat tangan. Saya risi lagi ya. Yang lain? Ya, saya sangat enjoy sekali dengan pelajaran bullying ini, dan pokoknya pelajaran ini agar teman-teman bisa tahu dan wawasan yang baru. Iya. Saya sangat enjoy dan sangat senang. Iya. Sangat senang dan enjoy mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Yang lain gimana? Enjoy apa sedih, happy, murung? Enjoy. Nanti kan setelah kegiatan ini kan kalian jadi bisa tahu bagaimana caranya menghindari perilaku bullying. Oh iya, Ibu ingatkan lagi tugasnya jangan sampai lupa ya. Tugasnya tadi dibuat di kertas apa? Kertas astro ya. Boleh dihias sebagus mungkin. Terus kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini karena waktunya sudah habis, Ibu di sini akan membagikan evaluasi hasil. Jadi kalian mengisi evaluasi hasil ya. Kalau sudah boleh